ya nanti untuk tes di Abigail. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada yang mau pimpin doa dulu nggak? Iya Pak, boleh Pak saya. Silakan Arif. Baik. Baik teman-teman, Bapak, dan semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, pada jam pertama ini yaitu fisika, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dimengerti bagi kita semua. Berdoa menurut tema dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, kita lanjut. Ya, silakan Sarah. Ya, yang tidak bisa on cam harap info di kolom chat ya. Oke. Sambil saya dokumentasi untuk absen, silakan kamu buka E8 dan mengisi daftar hadir. Oh, bad gateway. Bad gateway. Ya, yang E8-nya nanti ya, jam 8 tolong ingatkan. Karena kalau Pak awal-awal... Rizal, Ya, Ibu? motong sebentar Pak Rizal. Ibu? Saya belum dikirimin ya Apanya, Bu? perangkat pembelajarannya. Perangkatnya di E8, Bu, tapi ini ya. Iya, makanya di WA aja ya. Kirim ya, Bu ya. Ya, oke, makasih. RPP, Bu ya. Ya Pak, sementara RPP dulu. Siap. Oke. Mohon ditunggu. Baik, sesuai yang saya infokan kemarin, kita hari ini mempelajari penjumlahan vektor ya. Nah, tapi dengan simulasi. Bagi yang tidak bisa buka simulasi, pakai busur derajat. Silakan buka dulu di kolom chat ini, saya kirim linknya. Nah, silakan kamu eksplorasi dulu simulasi ini di bagian explore 2D ya, explore 2 dimensi. Oke, saya tampilkan. Nah, yang ini explore 2D. Silakan buka masing-masing. Bagi yang di HP akan off cam ya, karena keluar dari Zoom kalau buka link. Nggak apa-apa, silakan. Nah, kamu eksplorasi dengan satu vektor dulu, terus tombol-tombolnya. Oh ya, dipilih ini ya. Eksplorasinya kamu pilih tombol ini. Tombol yang pink ini. Nah, kamu eksplorasi, berubah sudutnya, berubah jaraknya, terus nanti lihat ininya, penjabarannya, komponen-komponen vektornya. Kamu juga boleh lihat ini, tombol-tombolnya, checklist, terus dilihat juga nilai-nilai ini. Oke. Ya, silakan Afifah, tidak apa-apa. Oke. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk eksplorasi itu ya. Oh, mati HP-nya. Bu Rita, maaf, HP saya mati. Mohon ditunggu. E8-nya sudah normal sepertinya. Silakan ini
isi daftar hadirnya. Baik, Pak. Password-nya ini saya tampilkan ya. Ini password-nya, saya kirim juga di kolom chat. Oh ya, di sini ada yang masih belum paham cara isi daftar hadir di 8. Boleh japri. Baik, itu password-nya. Saya mau lihat ya, yang sudah hadir siapa. Karena kita menghindari nih, masuk Zoom, off cam, terus hilang. Ya, setidaknya kalau tidak bisa on cam, tetap mendengar. Oke, sementara baru Devano, Maulana Malik. Ya, yang lain mungkin masih loading ya. Bu Rita, izin RPP-nya saya kirim di kolom chat, boleh Bu? Silakan, Pak. Ya. Ya, 2 menit lagi untuk eksplorasi simulasinya. Bapak ini absennya pakai password. Ya, password-nya di kolom chat. Sudah, Sarah bisa? Oh, maaf, mau bertanya. Ini yang explore-nya yang 2 dimensi ya, Pak? Ya, yang 2 dimensi, kemudian dilihat tombol yang kanan bawah itu ada simbol sudut. Kanan bawah, simbol sudut untuk vektor warna pink. Itu pink bukan? Pink itu ya. Iya, Pak. Oke. Baik, yang sudah selesai explore. Nah, sekarang tolong kamu gambarkan vektor ya dengan simulasi itu ya. Dengan simulasi itu silakan buat vektor seperti ini. Sebentar, saya belum keluar ya. Belum, Pak, bisa. Oke, ini. Silakan buat 3 buah vektor, diambil 3 buah vektor. Terus dilihat, ini vektor pertama, D. Besarnya itu, oh belum saya ini ya. Oke, sebentar. Saya masukin. Dari sini aja. Ya, jadi D dengan sudut 30 derajat. 14, panjangnya 14. Ya. Kemudian vektor E dengan sudut 150 derajat. Panjangnya 10. Ini saya tampilkan aja semua. Bisa ya, bisa dikit biar kelihatan. Nah, ini tadi 14, sudutnya 30. Yang ini 10, sudutnya 150. Oh, gini aja.
Oke, yang ketiga, vektor F. Panjangnya 12. Sudutnya minus 150. Panjangnya, maaf salah. Panjangnya 10. Ini 150 ya, minus 150. Oke. Sudah? Ya, silakan. Ya, Viva, silakan. Maaf Pak, boleh kirim paspor apa Kak? Passwordnya di kolom chat. Ada nggak? Gak ada Pak, soalnya tadi saya keluar. Oh begitu, Sinyalnya baik-baik. Ya, ini ya, saya kirim. Makasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, sudah? Nah, tujuan kita selain mempelajari penjumlahan, yang kemarin kan kita sudah belajar menjumlahkan 2 buah vektor ya. Nah, sekarang kita menjumlahkan 3 buah vektor dengan metode urai. Nah, tapi pertama-tama kita gambar dulu nih vektornya, terus kita nanti bandingkan dengan metode menggambar dan metode urai mana yang lebih efisien. Oke, silakan. Yang sudah boleh present. Oke, Jenisa sudah sama persis ininya? Angka-angkanya dan arah. Apa ini ya? Apa panjang Gimana? Maaf, bisa diulang? panjang D, FE-nya beda, tapi derajatnya sama. Derajatnya sama, panjangnya juga sama ya? Oh, panjangnya beda. Samain dong. Oke, sebentar Pak. Panahnya yang warna pink ya? Bluetooth mode. Oke, AUX mode. baik. Putranda sudah, Sergio udah, Atta sudah. Abigail bukannya mau ini berangkat? Saya udah di Salatiga, Pak. Oh, 2:30. Oke, siap-siap. Maksudnya saya udah di Salatiga. Oh, udah di Salatiga ini? Iya. Masya Allah. Iya. Hebat nih, nemenin orang tuanya. Semangat ya. Oke. Pak. Ini jadi yang sudah resign ada 11 orang. Ayo, yang sudah, silakan. Saya sambil dokumentasi ya. Sip. Pak, Bapak, Ya, silakan. izin tanya ya, tadi yang F itu berapa ya Pak? Di sini soalnya loading screen. F-nya, oh, tunggu bentar. 10. Derajatnya ya Pak? Apa panjangnya? Panjangnya 10, derajatnya minus 150 derajat. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik. Silakan kalau sudah, silakan kamu gambarkan, kita gabungkan ini vektor-vektornya di satu titik seperti ini. Nah, biar rapi ini saya hilangkan dulu ya. Nah, ya seperti ini. Ya. Gabungkan pangkalnya ke titik yang sama. Kalau sudah, kita cek berapa jumlah hasilnya. Ya. Bapak, kok saya yang F nggak bisa, Pak? F-nya nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Saya ukur-ukur dia nggak bisa-bisa. Kamu udah pakai yang ini belum? Diklik yang ini. Udah. Yang kanan ini, yang pink. Iya, udah, Pak. Oh, udah. Terus yang sini panahnya tetap di situ aja ya? Nggak bisa diklik? Iya. Bisa diklik, pas ditaruh ke situnya tuh nggak bisa diutak-atik gitu, Pak. Pencet yang ujung ini udah. Ujung panahnya. Ya? Sudah belum? Bisa nggak? Sebentar.
Baik, daftar hadirnya saya cek lagi. Sudah, Pak. Oke. Yang belum mengisi, Syamil, Zeta. Ada di sini tidak anaknya? Syamil, Zeta? Ada? Lengkap kok Pak ini dari partisipan. Oh, tapi belum ngisi daftar hadir nih. Kenapa ya? Oke, Syamil dan Zeta kalau mendengar ini silakan isi daftar hadir segera ya. Karena yang di data adalah yang di sini, bukan dari Zoom ya. Baik, kembali ke sini. Nah, silakan. Tapi sebelum kita tampilkan tombol sum ini, coba kamu kira-kira dulu resultannya ke arah mana. Sebelum tampilkan ya, jangan ditampilkan dulu. Jangan ditampilkan dulu. Kita kira-kira dulu nih. Nah, ini dia yang D dengan yang F. D dan F itu arahnya benar-benar bertolak belakang. Nah, itu seperti tarik tambang jadinya. Berarti resultannya kalau D dan F aja, ke arah mana? Ada yang bisa jawab? D dan F saja? D. Nah, berarti akan condong ke arah D ya. Ke arah sini lebih condong. Oke. Terus kalau di sini resultan D dan F ke arah sini, terus ketemu lagi dengan E. Berarti resultannya akan ke arah mana? E ke sini, kiri atas. D dan F resultannya ke kanan atas. Berarti perkiraannya resultannya akan ke bawah, ke atas, kiri, kanan. Sekarang kiri, Pak. Kiri. Iya. Oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Kemana arahnya? Arahnya. Oke, kita tampilkan ya. 1, 2, 3. Nah, kiri atas ya. Jadi di sini arah resultannya. Tadi kita coba hilangkan dulu nih yang E. Nah, kalau yang E hilang, kamu lihat di tengah-tengah itu ada S kecil tuh. Itu resultan kalau vektornya cuma D dan E. D dan F, maaf. D dan F, resultannya cuma hanya segitu aja. Nah, kalau kita tambahkan satu vektor lagi, jadi ke sini. Nah, kenapa begitu? Kalau kita hilangkan, ini D dan F, resultannya itu kan akan ibaratnya bereaksi nih dengan vektor baru. Nah, jadi kalau ini saya geser, dia hilang. Ya, tadi, maaf, tadi berapa ini? 14 ya? Berapa? 10. Jaraknya 100. Salah. Oke, tadi begini ya. Nah, ini metodenya. Kamu bisa, kalau ini kan metode jejer genjang ya. Sekarang, kalau kita ubah jadi metode poligon, itu cuma mengubah begini. Mengubah panahnya jadi begini. Nah, itu tidak mengubah nilainya tuh. Kamu lihat. Yang tadi saya lakukan cuma geser-geser posisinya aja. Jadi metode poligon D, E, F. Hasil akhirnya awal ke ujung. Gitu. Nah, gimana sekarang kalau metode urai? Geser. Maaf. Baik, sekarang siapkan ini ya, pulpen kertas sama busur derajat. Tolong gambarkan ulang ini. Gambarkan ulang vektor-vektornya dengan besarnya yang tadi. Gambarnya ini ya, tergabung di satu titik. Tapi sudutnya nggak usah kamu tulis di sini. Silakan kamu gambar, nanti saya mau lihat, tunjukkan ke layar ya. Bapak. Ya, silakan. Gambarnya boleh di buku ini nggak Pak, kotak-kotak? Boleh, silakan. Oke Pak, makasih. Ya, sama-sama. Kalau buku kotak-kotak menggambar sudut 150 itu
perbandingannya 1:2. Tapi agak sulit ya. Pakai busur derajat ya. Kemarin kan sudah saya minta. Silakan gambar. Saya beri 7 menit deh untuk menggambar ini. Sama persis ya. Arahnya dan sudutnya. Jadi 14 cm ke sana, sudutnya 30, 10 cm ke sini, 150, 10 cm ke sini, 150 juga. Pak, skalanya harus sama, Pak. Apanya? Skalanya, misalnya 14 cm harus 14 cm gitu. Iya, betul. Panjangnya harus sama persis 14 cm. Kalau gambar di buku dari tengah-tengah aja ya. Takutnya nggak muat kalau dari pinggir. Ya, gambar begini dan semuanya berkumpul di satu titik pangkal ya. Seperti ini. Oke. Baik, 6 menit. Oke, Syamil, Dr. Hadira sudah bisa diisi, Syamil, silakan. Pak Rizal mau tanya. Silakan. Minus 150 derajat itu sama kayak 30 ya? 30 dihitung dari sini. Ya, dari sini ke sini 30. Bentar. Maaf, masih di pause ya. Ya, kalau misalnya ada minus 150, ya itu sama kayak 30 dihitung dari sini. Pak. Ya. Saya izin offline sebentar ya Pak, dari saya patah. Ya, silakan Rahmat. Pak, izin bertanya. Ya, Putranda. Ini tuh di gambarnya terpisah atau disatuin. Oke, Disatuin baik, ya. Ini saya pisah biar kamu bisa lihat nilai sudut-sudutnya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, tadi E sama F-nya berapa senti ya, Pak? E dan ini, 10-10. 10-10 ya, Pak. Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Rif. Oke, dibuka lagi ya catatan tentang trigonometri, sudut istimewa. Nanti kita di metode urai akan pakai sudut-sudut istimewa itu. Baik, sudah selesai gambarnya? Kalau sudah, boleh tunjukkan ke kamera.
Tunjukkan ke kamera biar saya foto semua. Oke, Maulana, enggak kelihatan Maulana. Terang banget ya. Kamu pakai itu ya, spotlight ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siapa lagi yang udah? Oke, Teguh. Oke, bagus gambarnya dari tengah ya, terus horizontal biar kelihatan. Oke. Ya, Dava. Kurang kelihatan. Oke, ya, sip. Ya, oke. Kita lihat lagi. Yang lain bagaimana? Ya, Putranda masih raise hand. Udah ya. Oke, silakan, masih ada 1 menit lagi untuk menggambar. Oke, Rafeva. Ya, oke. Good. Tapi resultanya belum digambar kan, Rafeva? Oke, Zeta itu belum sesuai skala ya? Angka-angkanya, panjang panahnya. Kalau di situ 14, ini kamu boleh, kamu perkecil ya, tapi harus sesuai skala. Misalnya itu kan 14, 10, 10 panjangnya. Kamu boleh kecilin bagi 2 semua, boleh jadi 7, 5, 5. Tapi lebih bagus di asli dulu. Oke, Jenisa, gimana? Belum kelihatan. Gimana nih? Horizontalnya mana? Horizontalnya? Oke, ini saya gambarnya dengan ini ya. Kalau yang ini saya gambar tidak pakai busur derajat, kamu harus pakai busur. Oke, Arjuna, itu berapa ukurannya? Udah sesuai belum? Gimana? Nggak kedengeran, masih unmute. Ini kan 14, 10 sama 10 ya. Oke, alfa pakai skala ya? Skala. Berarti 755 nggak? Iya. Oke. Lagi Zahra pakai asli ya? 14, 10, 10. Oke, good. Livian tuh 14, 10, 10. Oke. Putranda masih ya, oke, kelihatan. Oke, skala asli. Sip. Oke, siapa lagi? Natania nggak kelihatan. Oh iya, oke, kelihatan. Sip. Naifa pakai skala ya? Apa asli itu? Oh, asli ya? Oke. Baik. Ya, Arif, oke, good. Naura, boleh, sip. Stefano, ya. Yayu sudutnya itu sepertinya ada yang salah sedikit, Yayu. Iya Pak, soalnya busur sayanya udah hilang. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Sergio, oke. Ya, sip. Baik, sudah cukup. Terima kasih sudah menunjukkan hasil kerjanya. Nah, sekarang kita hitung ya pakai metode jajar genjang dulu. Oke. Nah, sekarang coba nih. Ini kan panjangnya 10 ya. Tadi sini berapa? 14. Berarti resultannya berapa? 4. Berarti resultannya 4 ke arah ini ya? Iya. Nah, ini adalah resultan. Sebentar, saya copy dulu. Saya mau pakai lagi gambarnya. Oke, tadi ini sini 4. Sekarang coba kamu gambar juga nih, resultannya 4 sini. 4 cm, arahnya sini ya. Berarti ini D plus F sama dengan 4. Ya, sudah dapat. Gambarnya benar, yang benar ya. Yang D dan F ini sebenarnya pakai metode jajar genjang, tapi karena mereka saling bertolak belakang nih sudutnya nih,
Jadi kita bisa langsung kayak tarik tambang, kiri kanan, D dan F. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang kita mau cari kan resultan semuanya ya, D plus E plus F. Sama dengan berapa? Ini D plus F-nya sudah ada. Sekarang tinggal dijumlah dengan E. Gimana cara jumlahnya? Pakai metode jajar genjang. Nah, coba. Sekarang jajar genjangnya antara dua aja. Tadi kan D sama F udah dapat resultannya. Berarti sekarang D sama F kita udah bisa abaikan nih. Sekarang DF dengan E. Bikin jajar genjangnya. Jadi, bikinnya harus pakai penggaris ya. Terus ini harus sejajar nih. Oke. DF sama sini E ini harus jadi jajar genjang. Ya. Ingat lagi ya, sifat jajar genjang itu ini dengan ini sejajar, ini juga sejajar sama panjang. Oke. Nah, kalau sudah jadi jajar genjang berarti resultannya adalah yang ini. D plus E plus F. Baik, yang sudah menggambar, sekarang kita ukur lagi panjangnya berapa senti nih. Nah, kalau untuk sekarang mungkin kamu belum bisa melihat manfaat langsung ya dari belajar vektor ini. Nah, tapi untuk kalau masih belum bisa melihatnya, anggap aja ini masih permainan, masih game nih. Game dengan aturan-aturan tertentu yang konsisten gitu. Yang kalau kita melanggar aturannya nanti dapatnya salah jawabannya. Nah, tapi kalau untuk pemanfaatan yang benar-benar aplikatif, ini tuh banyak di bagian teknik. Nah, di BMKG ada untuk memperkirakan cuaca. Kalau di transportasi juga, terutama transportasi laut sama transportasi udara. Karena ada vektor kecepatan air, kecepatan udara di transportasi tersebut. Baik, sudah? Iya, Ramot, gimana Ramot? Pak, boleh diulang nggak bisa nyampe ke situnya, Pak? Oke, ya, Saya masih saya kurang ulang ngerti. ya. Pertama ini, metode jajar genjang, kalau vektornya ada 3, kamu sebenarnya boleh mengambil vektor manapun, dua buah vektor manapun. Untuk kasus ini, saya ambil D dan F dulu ya. D dan F dulu, dapat resultannya ke arah sini sejauh 4. Kenapa 4? 14 dikurang 10. Ya, karena ini saling bertolak belakang, kita bisa langsung mengurangi 14 kurang 10. Nah, kita sebut D plus F di sini. Terus kalau mau cari resultan seluruhnya, hasil ini kita tambahkan dengan ini, dengan metode jajar genjang lagi. Ya, jadi kita buat sisi sejajar E ini ya, ini sejajar E sama panjang. Terus yang ini sejajar DF sama panjang. Nah, resultannya tinggal tarik dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah resultan D tambah E tambah F. Atau D tambah F tambah E, itu juga bisa, sama. Oke, ada yang chat. Oke, ya silakan, Syarif. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ramot. Ini metodenya bisa kamu pakai ini dulu ya, E sama F dulu boleh. Terus, atau E sama D dulu. Kalau E sama D yang kamu pakai, berarti nanti jajar genjangnya begini. Nah, dapat vektor pertama, terus kamu jumlahkan dengan F, nanti hasil akhirnya tetap di sini. Oke, sebentar, laptop saya mulai error. Laptop tua, ada 5 tahun. Oke.
Baik, 2 menit lagi coba. Nah, kalau sudah dapat, kamu ukur panjangnya ya, kamu tulis, kamu bandingkan lagi dengan hasil di simulasi. Simulasi dapatnya tadi 8,7, sudutnya 126,6. Ya, cocokkan ya. Kalau ada salah-salah sedikit, itu masih wajar. Itu karena ada namanya kesalahan pengukuran. Oke. Bentar. Ini apa yang bikin error ya? Baik, sudah ya. Ya, ada yang mau share hasil kerjanya berapa dapat sudutnya dulu, sudut dari vektornya. Sudut dari resultan vektor. Resultan vektor itu yang dari sini ke sini, sudutnya berapa? Ayo, silakan raise hand. Ya, Teguh. Saya dapat resultannya 8,6. Besar sudutnya 130. 130, oke, 8,6, ya kurang lebih, ya itu masih dalam batas kesalahan. Sudutnya 130 ya. Oke. Nah, kalau sudutnya 130, dugaan saya nilai E-nya ini kelebihan sedikit antara sudutnya atau ini ya, panjangnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, makasih Teguh sudah share. Ada yang dapat hasil lain? Silakan. Boleh, Resen? Ya, yuk. 8,8 Pak. Cuma 8,8. sudutnya nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Oke, 8,8. Sudutnya nggak tahu kenapa? Belum hitung ininya Pak. Oh, Soalnya pakai ini busurnya nggak? nggak Pakai ada. busur derajat diukur. Iya, busur derajat saya aja nggak ada Pak. Oh, tapi bisa dapat 8,8. Weh, hebat nih. Oke, makasih. Naura, silakan Naura. Kalau saya dapat 8,8 terus sudutnya 126 Pak. 126. Oke, berarti gambar kamu cukup akurat. Kamu pakai pulpen yang itunya kecil ya? Atau pakai pensil yang tajam? Pulpen yang itu yang kecil Pak. Nah, iya, itu ya. Kalau kamu gambarnya pakai pulpen yang tebal, yang 0,7 mungkin salah. Ya, Ramot, silakan. Saya resultannya panjangnya dapat 8,7, terus sudutnya 129. 129. Oke. Terima kasih Ramot. Seperti yang tadi mungkin ada kesalahan sedikit di menggambarnya ya, karena pulpen. Natania ya yang terakhir. Silakan. Saya dapat panjangnya 8,7 Pak, tapi buat sudutnya dapat 127. Sudutnya 127. Oke. Kalau dugaan saya sudut ini nih E sama F kamu mungkin sedikit terlalu besar. Ya. Tapi intinya sama. Tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih. 127 udah bagus banget itu ya. 127. Ini kan 126,6. Ya, udah benar. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut ya. Jadi tadi panjangnya 8,6 ya, 6 cm. Dengan sudut resultan 127 derajat kalau dibulatkan. Nah, ini metode gambar. Nah, tapi kan kalau kita di kehidupan aplikasi sehari-hari itu sulit kita menggambar semuanya kan, karena kalau di misalnya di BMKG vektor yang dipakai itu vektor kecepatan angin. Kecepatan anginnya kan di setiap titik itu beda-beda arah, beda kekuatan. Kalau kita pakai gambar semuanya, waduh, itu bisa habis berbulan-bulan. Nah, jadi kita ada metode satu lagi, metode urai. Yang kemarin kita udah coba metode urai untuk 2 vektor ya. Nah, sekarang kita metode urai untuk 3 buah vektor.
Baik, ada yang masih ingat langkah-langkahnya apa aja? Ini sumbu Y, sini sumbu X. Baik. Langkah pertama kita itu bagi dulu nih, bagi menjadi sumbu-sumbunya. Jadi sumbu X, terus sumbu Y. Nah, untuk memudahkan perhitungan, tadi kan sudutnya kamu lihat nih 150 ya, begini ya. Terus ini minus 150. Nah, untuk memudahkan, kita ulang sudutnya jadi terhadap horizontal. Jadi ini 30, di sini ini juga 30. Sini juga 30. Baik. Sekarang kita mulai dari vektor D ya. Vektor D kita proyeksikan ke sumbu X, berarti di sini. Ya, cara memproyeksinya itu dari ujung sini kamu ambil garis yang tegak lurus dengan ini. Nah, di titik ini jadi kepala vektor, di sini ekornya vektor. Tarik. Nah, ini adalah proyeksi dx. Ya. Terus kalau kita proyeksi ke y berarti di sini. Pakai penggaris ya, kamu kerjanya. Oke, kita proyeksi dy. Nah, dapat nih. dx. Jadi ini bentuknya apa nih? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang ini. Oh, itu. Iya. Segitiga. Segitiga siku-siku ya. Kalau udah siku-siku berarti berlaku trigonometri. Nah, kemarin kalau X pakainya apa? Sin apa cos? Cos. D cos 30 derajat ya. Terus kalau yang Y Sin. D sin 30. Oke. Masukkan angkanya. 14 cos 30 berapa? Setengah akar 2. Ya, kurang tepat akarnya. Akar 3. Akar 3, Pak. Oke, good. Yang ini DY sin 30 berapa? Setengah. Oke, terus dapat nih. Ini 7 akar 3, yang ini 7. Nah, dapat dx ya. Sekarang coba ini E dan F. Kita gambar dulu ya. Kita gambar E dan F dulu, proyeksinya gimana. Untuk E, proyeksinya saya pakai warna apa ya? Warna ungu deh. Nah, ini proyeksinya begini ya. Ini saya gambarnya nggak pas-pasin karena nanti ada proyeksi dari F juga. Oke, ini adalah EF. Terus yang di sini ini EX, ini EY. Ya. Oke. Sudut siku-siku di sini. Untuk F pakai warna ya biru dongker. Nah, ini aja deh. Harus ini mungkin ya. Ini F arah X, terus di sini F arah Y. Oke. Nah, silakan dengan cara yang sama, kamu cari nilai EX sama EY. Terus yang F juga sama. Fx, Fy, gitu. Nah, terus kamu lihat di sini kan arahnya ada yang ke kiri ya. Ini ke kiri,
EX sama FX ke kiri, EY ke atas, FY ke bawah. Nah, nanti arahnya itu mempengaruhi ya. Positif itu kalau ke kanan dan atas, negatif itu kalau hasilnya ke kiri atau ke bawah. Ya, silakan hitung. Oh ya, sudut yang dipakai itu yang terhadap horizontal. Ini 30 30. Sebenarnya sih kita pakainya ini 150 derajat. Yang di sini pakainya ya sama 100 fokus. Maaf, di sini sin ya. Ini sin 150, ini juga 150. Oh, kali ini bukan 150. Ini 210 derajat malah. Kenapa 210? Kenapa 150? Jadi kalau 150 itu dihitung dari, ini kan 30 nih. Dihitung dari sini, ini 150. Kalau vektor yang F, dari sini ngitungnya. Ini 210 derajat. Nah, tapi agar tidak membebani ini, ngapa-ngapalin, kita ambil sudut yang terdekat ke sumbu X saja. 30, 30. Jadinya ini boleh kamu ganti. Sini 30. Sini 30 juga. Nah, boleh begitu. Tapi ada tapinya nih. Kamu harus paham arahnya. Tadi kan EX setelah diproyeksi dan FX itu setelah diproyeksi arahnya ke kiri. Sedangkan kalau DX ini tadi DX ke kanan, berarti dia positif. Tapi kalau EX itu arahnya ke kiri, jadi negatif nanti hasil akhirnya. Yang FX juga negatif. Negatif sekian, sekian, sekian. Terus kita lihat lagi proyeksi EY ke atas. Karena ke atas, berarti hasil akhirnya positif. Kalau FY, Positif. FY Negatif. negatif. Baik, silakan kamu cari dulu. Nanti saya mau tanya satu-satu. EX, EY, FX, FY. Silakan dicoba. Kalau saya zoom out begini kelihatan nggak? Kecil ya? Kecil, Pak. Ya, silakan. Saya beri waktu 10 menit. Enggak ada kelamaan ya. 7 menit aja, 7 menit. Untuk dapat nilai EX, EY dalam bentuk akar. Ya, bentuk akar.
Pak, mau coba yang EX itu min 5 akar 3 ya, Pak? Oke, makasih Arif. Untuk EX jawabannya, oke, wait. Ya, betul. 5 minus 5 akar 3. Karena nilai E-nya 10 ya. Cos 30-nya itu setengah akar 3. Nah, jadi di sini 5 akar 3. Karena ke kiri ya. Oke, Arif sudah. Ada yang mau share EY? Hasilnya 5 bukan. 5 bukan, Oke, Pak. betul. 5, Pak. Mantap. Ya, sin 30 nilainya setengah ya. Terus karena dia arahnya ke atas, jadi 5 ke arah atas. Sebenarnya ini arahnya untuk memperjelas aja ya, karena kan di gambar udah ada sebenarnya. Baik, lanjut FX. Siapa nih yang mau jawab? Min 5. Siapa nih? Kedengarannya? Min 5 akar 3. Wah, rame-rame nih, keroyokan beraninya nih. 5 akar 3, oke. Kemana arahnya? Ke kiri, Pak. Kiri, Pak. Jadi negatif. Kiri ya. Kalau yang FY? Min 5. Min 5, Pak. Min 5. Bawah, Pak. Min 5. Bawah, oke. Baik, kita sudah dapat semua komponennya. Sekarang kalau ini metode urai ya, ini baru awal-awal. Jadi jabarkan komponennya sudah. Sekarang kita resultan vektornya. Ya, kita jumlahkan. Jumlahnya gimana? Kalau sudah jadi komponen, jumlahnya gampang. Tinggal dijumlah aja semua. DX, EX, FX. Jadinya berapa? 7 akar 3 kurang 5 akar 3 kurang 5 akar 3. Berapa tuh? Iya, berapa? Jawabnya dalam 3 akar 3. 3 akar 3, Pak. 7 kurang 5 itu min 2. Min 2 dikurang 5 berapa? 7 kurang 5, 2. Maaf. 7 kurang 5, 2, Pak. Ya. 2 kurang 5, min 3 Min ya. 3. Min 3 akar 3. Min 3 akar 3. Baik, lanjut. Yang RY. Sama DY, EY, tambah FY. Terus dapat apa tadi? DY. D-nya 7, Pak. 7, Pak. 7 ikut tambah 5 kurang 5. Kurang 5. Jadinya Min 3. Min 3. min 3. Min 3. 7, Pak. Dari mana? 7 7, lah. Pak. 7 tambah 7, 7, Pak. Ini kan hilang nih. Ya 7 ya jawabannya ya. Nah, ini nilai resultan komponen sudah dapat. Oke, sekarang tanggal berapa ya? Saya mau tanya. 23, absen 23 siapa? 23, Putranda. Oke, Putranda, saya mau tanya nih. Ini kan udah dapat resultannya untuk komponen. Sekarang kalau saya mau cari resultan total, gimana caranya? Yang akar RX ditambah RY itu, Pak. Iya, betul. R sama dengan akar RX RX. Terus? ditambah RY. Gini. Terus ada dikali Angkat 2, Pak. Ya, pangkat 2-nya lupa, Putranda. Oke, Arif, kita perlu ini nggak, Arif? 2RX RY cos theta, Arif. Enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena Oke, petunjuknya tetanya berapa kalau kita masukin ini? Vektornya kan yang kita masukkan di sini RX sama RY. X, Y. Sudutnya berapa? 90. 90. Berarti kalau kita masukkan persamaan ini, nah, nilai ininya, sudutnya jadi, sudutnya berapa? 90.
90. Kita masukin cos 90 berapa? 0. Oh iya, sama aja 0 ya. Kalau cos 90 0 berarti ini akan hilang. Karena cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi nggak usah pakai kan, Pak? Iya, jadinya nggak usah pakai. Jadinya Pitagoras ya. Oke, kita masukkan angkanya. Ini min 3 akar 3 pangkat 2, 7 pangkat 2. Oke, jawabannya berapa nih? Akar. Ini dikuadratin 9. Ini pangkat akar 3 dikuadratin jadi 3. Ditambah ini 4, 9. 9 kali 3 tambah 49. 27 tambah 49. Akar 76. Akar 76 ini bukan angka yang bagus. Jadi jawabannya 8,7. Gitu untuk dapat resultannya metode urai. Oke, maaf tadi ada iklan. Nah, udah selesai belum? Ternyata belum. Tadi kan kalau vektor itu selain ada nilai besarnya, ada nilai arahnya. Arahnya gimana nih? Arahnya kita belum ada. Bentar ya, saya pindahkan dulu sedikit. Nah, resultan komponen, terus resultan total. Kemudian kita cari arah resultan. Kemarin yang di PowerPoint, gimana? Tan desa. Iya, tan desa. Kita pakai nilai tangen. Tangen theta itu desa. Kalau sudutnya segitiganya begini ya. Depannya itu adalah Y, sampingnya itu X. Berarti nilainya RY per RX. Oke, silakan yang off-cam karena kendala. Nah, kalau mau cari sudutnya gimana caranya? Kita pakai namanya arcus tangen. Ya, kalau di kalkulator kamu, kalau pakai Casio misalnya, itu arcus tangen lambangnya begini, tan pangkat min 1. Intinya sih ini adalah kayak inverse ya, seperti inverse dari tangan. Inverse dari tangan masukin ininya. Baik, silakan pakai kalkulator kamu boleh, aplikasi Photomath juga boleh untuk ini ya, untuk di sini. Silakan cari nilai ini, masukkan, terus cek hasilnya apakah sesuai dengan simulasi atau tidak. Oke, ada yang ketemu nggak tombolnya tangan pangkat min 1? Atau kalau di Photomath, kalau kamu punya Photomath, kamu tekan tan, ditahan, terus namanya atan. Ya, ada juga yang nulis atan. Arcus tangan maksudnya. Arcus tangan. Baik, ada yang dapat hasilnya? Ini jawabannya RY tadi berapa? 7 ya. 7 per min 3 akar 3. Oke, ada yang dapat Naifa dapatnya minus 53,41.
Oke, mungkin Neva lupa masukin apa di sini. Kebalik mungkin masukin RX sama RY. Udah bener, Pak. Oke, Atar serta Nia. Silakan yang sudah boleh share di chat boleh. Ramot dapatnya minus 0,93. Kok aneh ya jawabannya ya? Ramot isinya bukan pakai tan biasa ya. Tan pangkat min 1. Bukan, sorry, maaf. Bukan tangan pangkat min 1 ini ya. Jangan pakai tombol tan biasa terus tambahin pangkat min 1. Itu nanti error. Saya pakai yang artan, Pak. Pakai apa? Atan. Atan. Dapatnya segitu? Iya, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga. Saya juga, Pak. Oh gitu ya. Coba deh kita hitung dulu ya. Saya hitung dulu 7 dibagi dalam kurung min 3 kali dalam kurung lagi. Akar berapa tuh? 3 ya. Lihat bagian atasnya, 7 bagi min 3 akar 3. Hasilnya adalah minus 1,3. Terus ini pakai atan. Loh, kok dapatnya segini? Dapatnya 10,27 derajat. Kalkulator kalau di laptop itu kalkulator tukang sayur gitu. Coba pakai kalkulator saintifik. Sip tangan dalam kurung 7 per 3 akar 3. Saya dapatnya minus 53,3 derajat. Tapi di sini dapatnya 126. Baik, kita cek ulang. Ini RX-nya min 3 akar 3. RY-nya 7. Kalau resultannya sudah sesuai lah 8,7 ya. Terus arcos tangan RY dibagi RX, RY-nya 7, sini min 3 akar 3. Oh iya ya, betul. Jadi kalau tangan itu kita masukkan angkanya. Kalau seperti ini, tangan itu nggak bisa membedakan kalau dia sudutnya ke arah sini atau ke arah sebaliknya. Nah, kalau di sini kan minus 53,3 derajat nih. Nah, ini nilainya sama nih, nilai arcus tangannya nih. Nah, terus gimana caranya biar dapat nilai yang benar? Ya berarti kamu harus gambar juga. Ya. Jadi 53,3 dapat di sini, dapat juga di sini. Tapi kita cek lagi. Tadi nilai Y-nya 7, RX-nya min 3 akar 3. Iya, sudah benar. Jadi jawabannya bisa min 53,3 derajat, atau bisa juga
180 dikurang 53,3 derajat. Nah, ini jawabannya sama, bisa juga nih, 126,6. Ya, itu jawabannya. Baik, kita, ya minimal 3. Oke, Sergio, betul? Ya, intinya gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan raise hand. Oke, saya mau tanya, nih siapa ya? Yang, saya mau lihat yang namanya jarang saya lihat. Oke, baik, Dimas. Dimas, saya mau tanya nih. Tolong ini dong, diringkas. Kalau metode urai itu langkah-langkahnya apa aja sih? Boleh pakai kata-kata sendiri, Dimas? Pertama, apa? Uraikan dulu. Nah, ini langkah pertamanya ya. Dimas, bisa dengar saya, Dimas? Nggak kedengeran mic-nya? Baik, ada yang mau bantu Dimas? Setelah uraikan komponen, apa langkahnya? Oke, kalau gitu saya tunjuk aja. Vera Marcella. Setelah kita uraikan komponen, kita ngapain nih? Halo, halo Vera. Oke, tidak ada respon. Alman? Boleh Alman? Tidak ada respon juga ya. Oke, baik. Yang bisa dengar suara saya, yang coba raise hand, yang bisa dengar suara saya ya. Saya mau tahu siapa sih yang nggak dengar. Tolong raise hand yang bisa dengar suara saya. Oke. 25, 26, 27, 28, 29, 28. Baik. 27. Ya, saya cukupkan sampai sini ya. Berarti dari 36 yang menyimak 26-an. Baik, terima kasih yang sudah menyimak. Saya masih optimis, masih lebih banyak yang raise hand. Silakan turunkan tangannya. Ya, saya yang ini ya. Kalau gitu, ini setelah kita uraikan komponennya, jangan lupa arahnya ini ya, kanan, kiri, atas, bawah. Setelah uraikan, kita cari resultan tiap komponen. Kalau sudah dapat resultan tiap komponen, kita buat resultan total. Ya, ini dihapus karena kalau nilai sudah komponen, kita tidak perlu lagi pakai ini. Ya, kita hapus sedikit. Nah, kenapa tidak perlu? Karena nilai sudutnya 90 derajat. Lanjut, sudah dapat resultan total, kita cari arahnya. Karena kalau cuma besarnya aja, itu bukan vektor. Ya, kalau vektor itu harus ada nilai dan arah. Ya. Nah, begitu jawabannya untuk hari ini. Baik, sekarang kita masuk ke quizzes. Ya, tolong teman-temannya dibangunkan. Ya, kita mulai quiz langsung.
Metodenya klasik aja. Baik, silakan bergabung di Quizizz. Join myquizizz.com, terus kodenya ini. Tapi namanya harus nama asli ya, yang namanya nama samaran saya kick. Silakan. Boleh dari HP, boleh dari laptop. Coba kalau dari laptop tampilannya. Pak, maaf, linknya boleh di-share nggak? Apanya? Link Quizizz-nya, Pak. Oh Biar iya. langsung gitu. Oh iya, siap. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Link Quizizz. Itu ya, linknya ya. Oke, Sergio, Yayu, Nadila, Ramot, Atar, Naura. Sudah bergabung. Abigail. 7 orang. 8 orang. Arjuna, Devano, Zahra, Dimas, Zulfa, Jenisa, Maulana, Sarah, Natania, Dava, Putranda, Renanta, Afifa, silakan. Afifa. Bapak. Ya. Saya boleh ke toilet dulu, Bapak? Ya, silakan. Makasih, 1 menit. Oke, 26. Jumlahnya mirip dengan yang tadi raise hand ya. Yang sisanya mungkin tidak ini nih. Septania, oke, 27. Pak, tunggu Pak, jaringan saya agak nge-lag. Ya, baik, saya tunggu. Izin minum ya. Izin off cam ya, Pak. Mau pakai apa soalnya? Silakan, Arif. 30. Ya, baik. Ayo. Syamil. Greta, Alfa. Silakan. Ayo, lagi. Siapa lagi? Oke, kita mulai ya. 33 nih. Ada 2 yang belum bergabung. Siapa kira-kira? Oke, Hasya sudah. Baik. Ini berapa orang sih kelas ini? Pak, jaringan saya. Iya, oke. Bapak. Tunggu. Di kelas ini ada 35 ya. Benar nggak, Rif? 35, Rif? Iya, Pak. Benar ada 35. 1 orang lagi berarti ya. Siapa ya? Syamil, Zeta, Alfa, Hasya, Syarif, Septania. Baik, kita mulai aja. Yang 1 orang menyusul ya. Pak, sabar Pak, sabar. Ya, udah pencet. Ya. Baik, siapakah yang menjawab duluan? Ini adalah klasemen sementara. Ya, oke. Siapa tuh? Alman. Disusul Fahli sama Sarah. Yayu menyusul di belakang. Abigail, oke. Naik lagi. Oh, Yayu sama Abigail pertanyaan pertama salah ya. Oke. Alif, naik ke atas. Oh, siapa lagi? Jenisa. Jawab benar. Oke, poin pertama masih Alif. Zahra naik. Naura menyusul ke atas. Zulfa menendang lagi. Wah, ini cepat nih jawabnya Zulfa nih. 1000 poinnya. Oh, Alif tidak mau kalah langsung. Oh, Fahli Dimas salah jawabnya. Natania, Sarah naik lagi. Ayo yang bawah, semangat. Oke, klasemennya menarik nih. Seru ngeliat kejar-kejaran ini. Oke, Dava naik lagi. Ini masih ada kesempatan, masih banyak pertanyaannya. Oke, Jenisa. Oh ya, saya recordnya sudahi dulu ya sampai sini. Record stop.